Film dimulai pada tahun 1998 di Banyuwangi, di mana kita melihat seseorang sedang berdoa di rumahnya. Dia kemudian membangunkan putrinya dan mengatakan bahwa sudah saatnya untuk salat subuh. Rahayu keluar untuk berwudu, dan saat itu dia melihat ada gerakan di sekitar rumah, tapi dia mengabaikannya. Dia kemudian memeriksa ibunya dan saudaranya, dan kita melihat dia berdoa. Namun, saat dia membungkuk, kita melihat seorang ninja berdiri di belakangnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara pintu yang dihancurkan dan seseorang menggeroan, jadi dia cepat-cepat menyelesaikan salatnya. Masuk ke kamar ayahnya, dia menemukan dua ninja sedang memukulinya dengan brutal. Banyak yang meminta dia untuk keluar dari sana, tapi salah satu dari mereka memukulnya dan ninja lainnya menggorok leher ayahnya di depan matanya. Rahayu jadi marah banget melihat ini dan menggigit telinga ninja itu, tapi ninja yang satu lagi menyerangnya dengan parang, bikin dia jatuh. Dia kemudian memenggal kepala ayahnya dengan parang yang sama, dan kemudian kita lihat kepala ayahnya terpaku di gerbang utama rumah mereka. Pada tahun 1998, ratusan orang yang dianggap sebagai penyihir dibantai di Indonesia. Pembantaian ini terjadi di daerah Banyuwangi dengan lebih dari 100 kasus pembunuhan dan puluhan orang disiksa atau dibuang. Setelah 2 tahun, kita melihat Rahayu bekerja di toko baju di pasar dekat situ. Ketika dia pulang dari kerja, dia mendengar ibunya berkata kepada kakeknya bahwa Rahayu ingin bekerja dan membantunya. Kakeknya bilang akan lebih baik kalau dia tinggal di rumahnya. Dia kemudian masuk rumah dan kakeknya bilang dia sudah membawa hasil panen bulan ini. Dia juga kasih sedikit uang ke dia. Dia ngucapin terima kasih dan pergi dari situ. Lalu kakeknya bilang ke ibunya bahwa dia lebih baik kembali, karena ayahnya adalah satu-satunya saudara yang dia punya dan dia dulu selalu percaya sama dia untuk menjaga dia, jadi dia juga tanggung jawabnya. Dia bilang Rahayu senang banget ada di sini, dan dia bilang itu keputusan yang harus dia ambil. Tapi dia bilang meskipun Rahayu bukan anak kandungnya, dia mencintainya sama seperti dia mencintai anak sendiri. Lalu dia bilang sebelum suaminya meninggal, suaminya bilang dia menjual tempat ini dan dia tahu setelah kematian suaminya, orang-orang di sini semakin menghakimi. Kemudian, Rahayu pergi ke tetangga, Pak Ser, untuk memberi sedikit hasil panen yang kakeknya bawa untuk mereka. Tapi dia tidak menemukan Pak Ser di sana. Dia kembali setelah menyimpan pisang, tapi perhatian dia tertuju pada sebuah tongkat. Dalam kilas balik, kita melihat seseorang menemukan istrinya tergeletak mati di tempat tidur dan kemudian menemukan Rahayu bersembunyi di balik lemari dengan tongkat itu di tangannya. Baru setelah itu, Pak Ser bertanya padanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" dan memberitahunya bahwa ayahnya yang sudah meninggal memberinya tongkat itu untuk dijaga karena itu adalah tongkat sakral, dan jika dia tidak hati-hati dengannya, dia bisa berakhir seperti ibunya. Rahayu bilang dia sudah membawakan beberapa pisang dari ibunya, lalu pergi dari sana. Saat dia pergi, Pak Ser menghentikannya dan bilang dia dengar Sentot masih bertekad untuk menjual ruko, dan dia mengerti kenapa dia tidak suka kakek tirinya. Jika ruko terjual, dia bisa kembali ke rumah tempat dia dibesarkan yang telah didonasikan oleh ayahnya. Ruang doa dan itu tepat di belakang pasar. Sekarang, ketika dia sampai di sana, dia melihat seorang pria masuk ke ruang doa. Pria itu mulai mengucapkan doa, dan hanya saat itu sebuah tangan mengetuk bahunya. Sementara itu, Rahayu mendengar dia berdoa dari luar dan kemudian ada seseorang lagi yang mengetuk bahu pria itu. Dia jadi agak ketakutan, tapi tetap melanjutkan doanya. Kali ini, tangan itu terlihat menyeramkan. Ketika dia berlutut, lampu mulai berkedip dan kemudian menjadi gelap. Pria itu berdiri dan mendengar banyak roh mengulangi doa setelahnya dan segera dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh banyak entitas iblis. Namun ketika dia berbalik, dia terkejut melihat tidak ada siapa-siapa di sana dan itu sebabnya dia lari ketakutan. Rahayu merasa ini sedikit aneh tapi dia tidak bisa mengerti apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk masuk dan memeriksa sendiri. Dia berjalan menuju saklar untuk menyalakan lampu, dan kita melihat hantu di belakangnya yang menghilang saat lampu menyala. Kita kemudian melihat dia berdoa di sana, dan dia terkejut mendengar suara perempuan mengucapkan doa dan berbisik bersamanya tidak lama setelah itu, lampunya mati, dan saat dia bangkit, kita lihat banyak hantu berdiri di belakangnya sambil berdoa bareng. Rahi nyadar kalau mereka berdoa sama dia, tapi pas dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dia merasa tenang, mikir mungkin dia cuma overthinking, tapi tiba-tiba dia ketakutan lihat dirinya di antara hantu-hantu itu, dan di detik berikutnya dia sudah ada di rumah lamanya, dan terkejut melihat dirinya jauh lebih muda. Dia naik ke atas dan menemukan ayahnya lagi. Melakukan semacam ritual, seorang pria tergeletak di sana sambil melafalkan beberapa mantra Jawa. Tiba-tiba muncul beberapa roh dan masuk ke dalam dirinya, sehingga dia kesurupan dan matanya melotot. Lalu, seekor ular keluar dari mulutnya. Dia memasukkan ular itu ke dalam mulut pria itu, dan ular lain keluar dari mulutnya. Dia kemudian menghancurkan ular itu dengan kekuatannya, dan ular itu pergi. Ular itu kemudian menuju Rahayu, dan dia mencoba menangkapnya. Tetapi ayahnya datang dan ular itu berubah menjadi tongkat Rahayu. Setelah itu,
Riri keluar dari rumah doa dan keesokan harinya dia melihat pelanggan meninggalkan tokonya dan pergi ke toko Rahayu. Dia jadi marah dan bilang dia tahu Rahayu menggunakan ilmu sihir. Mendengar itu, pelanggan langsung pergi dan Riri bilang dia tahu ayahnya adalah dukun hebat, tapi terakhir kali dia cek, ayahnya sudah meninggal. Dia menyebut Rahayu sebagai penyihir yang membuat Rahayu marah besar dan Riri jadi ketakutan melihat mata Rahayu yang putih semua. Rahayu menyerangnya dan menggenggam lehernya dan melihat semua itu, para pedagang di sekitar datang ke sana untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Seorang wanita di sana bilang bahwa dia kerasukan, sama seperti yang terjadi pada keponakannya kemarin yang pergi ke ruang doa itu. Ratman bertanya padanya kenapa dia pergi ke ruang doa itu, dan wanita itu menjawab bahwa arwah yang melayani ayahnya masih tinggal di sana. Ratman meminta semua orang untuk tenang, lalu dia bertanya pada Rahayu tentang apa yang sebenarnya mengganggunya di ruang doa itu, tapi dia pergi dari situ tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Yuning mencoba bicara sama dia tentang kejadian di pasar, dan nanya apakah dia lagi berdoa di ruang doa itu, dan apakah dia terganggu oleh roh-roh. Rahayu bilang gak ada yang ganggu dia. Sementara Newaning bilang setiap kali dia merasakan kehadiran mereka, dia baca ta'awuz dan meludah 3 kali ke kiri. Rahayu pergi ke ruang doa itu lagi, dan kita lihat ada seorang pria yang lagi berdoa di situ. Cuma setelah itu, ada hantu anak yang lagi dekat pria itu. Tapi dia pikir dia cuma halusinasi. Setelah pria itu pergi, Rahayu, dia sudah mau mulai doanya, dia jadi teralihkan dari doanya, dan saat dia berdiri, dia kaget melihat hantu berdiri di belakang tirai. Dia melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah hantu besar. Tapi saat dia melihat ke bawah, hantu itu menghilang. Dia kemudian membaca ta'awuz dan meludahkan 3 kali seperti yang diajarkan ibunya. Tapi saat dia membuka matanya, dia jadi ketakutan melihat hantu yang memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia jatuh dan menemukan dirinya dikelilingi banyak hantu. Namun saat dia bangkit, dia kembali melihat, dia berada di rumah lamanya dan melihat seorang pria terbaring di tempat tidur dalam keadaan kesakitan. Kemudian, dia pergi ke lantai atas dan menemukan ayahnya melakukan ritual pada pria yang terbaring di sana. Saat itu, dirinya yang lebih muda juga datang dari belakang dan duduk di situ. Rahayu melihat bahwa para roh sedang mencabut bisul dari perut pria itu dan memberikan bisul-bisul itu kepada Rahayu yang muda, tetapi banyak yang menyuruhnya untuk membuangnya. Setelah itu, Rahayu mendengar seorang gadis berteriak di lantai bawah. Dia turun dan menemukan bahwa dirinya yang lebih muda sekarang dirasuki. Kakeknya membantu dia. Kakeknya memeriksa dan bilang kalau dia bisa menyembuhkan dia juga bisa membuatnya menderita. Anak ini punya potensi yang muncul saat dia menggunakan kekuatannya dengan cara tertentu. Tapi karena dia masih terlalu muda, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Dia sudah dirasuki jin, dan ini adalah konsekuensinya. Banyak yang minta dia untuk menyelamatkan Rahayu, dan dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Kakeknya, lalu dia mulai mengucapkan doa sambil meletakkan tangannya di kepala Rahayu yang masih muda, dan dia mulai berteriak. Tiba-tiba, Rahayu mendapati dirinya berada di rumah doa itu lagi. Lampu mulai berkedip dan suasana jadi gelap. Saat itu, dia melihat para roh berdiri di sudut, menatapnya. Salah satu dari mereka mulai mendekatinya, dan dia berusaha melarikan diri, namun sebelum roh itu bisa menjangkaunya, dia berhasil keluar. Sementara itu, Mina berdebat dengan Nening yang nanya kenapa anaknya nyoba bunuh dia. Ada seorang pria lain yang bilang kalau dia bukan cewek biasa dan orang-orang di lingkungan ini bilang kalau anaknya itu dihantui. Rahayu kembali dan menemukan kerumunan di luar rumahnya, dan wanita itu bilang dia tahu suaminya yang sudah meninggal adalah seorang dukun. Rapman mencoba menenangkan mereka dan bilang dia sudah lihat apa yang terjadi, dan meskipun anaknya dirasuki, itu bukan salahnya. Wanita itu bilang dia masih baru di sini, jadi dia nggak tahu apa-apa, tipe orang seperti apa ayahnya. Rahayuel minta maaf padanya dan bilang bahwa dia tidak bermaksud menyakiti siapapun, termasuk Riri. Riri meminta ibunya untuk pergi dari situ karena dia merasa tidak enak, tapi Minne tidak menerima permintaan maafnya dan menyebutnya anak iblis. Semua orang tahu bahwa ayahnya dipenggal karena dia seorang penyihir. Ini membuat Rahayuel marah, tapi Nooning menghentikannya. Kemudian Riri dan ibunya pergi dari situ. Belakangan, Yoning bertanya kenapa dia harus membuat keributan seperti itu, padahal dia yang meminta untuk pergi. Rahayu bilang dia lahir di sini, dan ini semua yang ditinggalkan ayahnya. Nuning bilang dia udah melakukan semua yang dia mau, jadi tolong bertindak normal biar mereka bisa hidup dengan damai. Muning bilang kalau kakeknya mau mereka tinggal bareng. Rahayu jawab dia mau ambil uang ayahnya. Dia udah manipulasi dia. Dia nikahin ayahnya setelah ibunya meninggal, dan sekarang ayahnya udah nggak ada, jadi lebih gampang buat dia ambil harta ayahnya. Dia lalu pergi ke situ. Di rumah doa, dia menemukan Ratman yang sedang menyelesaikan doanya. Dia bilang jangan khawatir, karena tidak ada apa-apa di sini, dan nanya apakah dia mau dia tinggal. Dia bilang dia bisa pergi. Lalu kita lihat dia berdoa, dan ketika dia keluar, dia melihat orang lain di ruang doa. Dia cek dan ketakutan melihat dirinya sendiri tidur di pangkuan setan. Dia berusaha melarikan diri, tapi malah menemukan dirinya di rumah lama. Setiap kali dia mencoba pergi, dia kembali ke tempat yang sama setelah banyak hantu. Di sekelilingnya,